Indah toleransi menghasilkan keharmonisan dalam Islam. Sebuah kajian mendalam. Pendahuluan. Islam agama rahmatan lil alamin menuntun umatnya untuk hidup dalam harmoni dan toleransi. Hal ini tercermin dalam berbagai ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW yang menekankan pentingnya saling menghormati dan menghargai perbedaan. Toleransi dalam Islam bukan berarti mentolerir segala bentuk kejahatan atau penyimpangan dari ajaran Islam, melainkan membuka ruang untuk dialog dan pemahaman yang damai. Pengertian keindahan toleransi dalam Islam. Toleransi dalam Islam memiliki makna yang lebih dalam daripada sekedar sikap netral terhadap perbedaan. Toleransi Islam berlandaskan pada prinsip kasih sayang, penghargaan, dan saling menghormati hak asasi manusia. Hal ini diwujudkan dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari akidah, ibadah, hingga muamalah. Contoh implementasi toleransi dalam Islam. 1. Kebebasan beragama. Islam mengakui hak setiap individu untuk memilih dan memeluk agamanya masing-masing. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 256 yang artinya, dan janganlah kamu memaksa mereka untuk masuk Islam. Kebebasan berpendapat. Islam menghargai hak setiap individu untuk menyampaikan pendapatnya, meskipun berbeda dengan pendapat mayoritas. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran surat Al-Hujarat ayat 13 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mencela satu sama lain dan janganlah kamu saling mengunjingkan satu sama lain. Manfaat toleransi bagi umat Islam dan kehidupan bermasyarakat. 1. Menciptakan kedamaian dan harmoni. Toleransi dapat meredam perselisihan dan konflik yang berpotensi terjadi akibat perbedaan. Dengan saling menghormati dan menghargai perbedaan, umat Islam dapat membangun kehidupan yang damai dan harmonis. 2. Meningkatkan rasa saling menghormati dan menghargai. Toleransi menumbuhkan rasa empati dan saling pengertian di antara sesama. Hal ini dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Kasus yang pernah terjadi di Indonesia. 1. Agama. 1. Penyerangan masjid di Yogyakarta. Sekelompok orang merusak masjid dan melukai beberapa jamaah. 2. Perusakan rumah ibadah di Papua. Sekelompok orang membakar gereja dan merusak rumah warga Kristen. Etnis. 1. Persekusi dan intimidasi terhadap suku Papua di beberapa daerah. Suku Papua mengalami persekusi dan intimidasi di beberapa daerah seperti Jawa dan Kalimantan. 2. Penolakan terhadap suku tertentu untuk tinggal di beberapa daerah. Suku tertentu ditolak untuk tinggal di beberapa daerah karena dianggap berbeda budaya dan adat istiadat. Gender. 1. Diskriminasi terhadap perempuan di tempat kerja. Perempuan sering mengalami diskriminasi di tempat kerja, seperti dalam hal gaji dan kesempatan promosi. 2. Kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan terhadap perempuan masih menjadi masalah yang serius di Indonesia. Solusi mengatasi intoleransi di Indonesia. 1. Penguatan peran pemerintah, yaitu menegakkan hukum. Pemerintah harus tegas dalam menegakkan hukum terhadap pelaku intoleransi. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat regulasi yang terkait dengan toleransi, serta memberikan sanksi yang tegas bagi para pelanggar. Lalu, meningkatkan edukasi. Pemerintah perlu meningkatkan edukasi tentang toleransi kepada masyarakat melalui berbagai program dan kegiatan. Edukasi ini dapat dilakukan di sekolah, tempat ibadah, maupun melalui media massa. 2. Peran masyarakat sipil, yaitu melakukan advokasi. Organisasi masyarakat sipil dapat melakukan advokasi kepada pemerintah untuk mendorong kebijakan yang lebih toleran, lalu menyelenggarakan kegiatan edukasi. Organisasi masyarakat sipil dapat menyelenggarakan kegiatan edukasi tentang toleransi kepada masyarakat. 3. Peran individu, yaitu meningkatkan pengetahuan tentang toleransi. Individu perlu meningkatkan pengetahuan tentang toleransi melalui berbagai sumber informasi seperti buku, artikel, dan seminar. Lalu, menghormati perbedaan. Individu perlu menghormati perbedaan yang ada di antara sesama, seperti perbedaan agama, etnis, dan gender. Penting untuk diingat bahwa toleransi adalah tanggung jawab kita bersama. Dengan upaya bersama dari semua pihak, kita dapat mewujudkan Indonesia yang lebih toleran dan harmonis. Berikut beberapa contoh upaya yang dapat dilakukan oleh individu untuk meningkatkan toleransi. 1. Belajar tentang agama dan budaya lain. 2. Berteman dengan orang dari berbagai latar belakang. 3.
berpartisipasi dalam kegiatan antar umat beragama. 4. Menyatakan penolakan terhadap ujaran kebencian dan diskriminasi. 5. Menjadi teladan bagi orang lain dalam bersikap toleran. Toleransi adalah pilar penting dalam membangun kehidupan yang harmonis dan sejahtera. Oleh karena itu, penting bagi umat Islam untuk menerapkan toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Dengan saling menghormati dan saling menghargai perbedaan, umat Islam dapat membangun bangsa yang damai dan maju.